Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitrianti Syawaliyah dari kampus Indralaya nomor urut 04. Saya perwakilan dari kelompok 1 kampus Indralaya. Baik, kelompok kami membahas tentang materi pengantar pendidikan Pancasila. Saya akan mengomentari tentang pendidikan Pancasila. Jadi karena kita di ranah mahasiswa, maka saya akan membahas tentang pendidikan Pancasila itu sangat penting untuk diajarkan sebagai pendidikan, salah satunya di perguruan tinggi. Jadi sebenarnya pendidikan Pancasila ini sudah kita lakukan di berbagai jenjang pendidikan. Nah, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini yaitu agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Baik, fungsi Pancasila juga dalam tataran hukum di Indonesia menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus menjiwai dalam setiap peraturan perundang-undangan di negara Indonesia kita ini. Atau dengan kata lain, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila ini. Jadi, alasan diperlukannya pendidikan Pancasila ini kenapa? Jadi Pancasila ini sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia, khususnya warga negara Indonesia, dimanapun ia berada, yang profesional dan bermoral karena perubahan dan infiltrasi budaya asing. Seperti yang kita tahu, dampak globalisasi sangat mempengaruhi budaya kita di Indonesia sekarang. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat Indonesia ini tidak tercabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya, tetapi tetap Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini yang pertama itu mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu selanjutnya yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Lalu, yang ketiga itu sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tujuan pendidikan Pancasila adalah agar sebagai subjek didik memiliki moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Moralitas itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Pancasila ini sangat memengaruhi kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, dan kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh melakukan
suatu kegiatan atau suatu keputusan yang melanggar dari Pancasila ini. Karena seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Maka dari itu, semua tolak ukur atau semua keputusan harus berlandaskan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu sebabnya Pancasila dipelajari dari mulai jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan tinggi, agar kita sebagai warga negara Indonesia tidak melupakan kebudayaan dan jati diri kita. Karena seperti yang kita tahu, dampak globalisasi dan kecanggihan teknologi, salah satu pengaruh negatifnya adalah melunturkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Dengan adanya Pancasila, kita dapat memfilter suatu kebudayaan globalisasi atau dampak teknologi tersebut terhadap kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia agar tidak menyimpang dari dasar negara kita tersebut. Itu saja yang dapat saya komentari dari materi kelompok saya, kelompok 1, yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.